seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Shalom, selamat pagi. Horas madihamu saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu pasal 2 ayat 16, begini bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam nas renungan hari ini kita boleh melihat rupanya Rasul Paulus mengutip sebuah ayat yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, yaitu tepatnya pada kitab Yesaya 40 ayat 13 yang berkata seperti ini. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Demikian kutipan yang diambil oleh Rasul Paulus pada nas renungan hari ini. Oleh karena itu ada sebuah kata kunci yang harus kita renungkan dari pernyataan Rasul Paulus, yaitu kami memiliki pikiran Kristus. Tentu Bapak Ibu kita bertanya, pikiran Kristus yang seperti apa? Dan apa yang sedang bergejolak ketika itu yang sedang dihadapi atau dipikirkan oleh Rasul Paulus, sehingga untuk mengingatkan dan sekaligus juga meyakinkan para pendengar atau jemaat di Korintus bahwa Paulus mengarahkan supaya orang-orang percaya, yakin dan benar di dalam kehidupan ini banyak misteri, banyak rahasia yang tidak bisa dipecahkan atau dipahami. Termasuk juga ketika itu perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu Bapak Ibu tidak bisa memecahkan suatu misteri atau rahasia tentang Allah, secara khusus tentang kebangkitannya. Oleh karena itu Paulus mengarahkan supaya para orang percaya memiliki pikiran Kristus, sebagaimana yang dikatakan sebab kami memiliki pikiran Kristus. Tentu hikmat yang harus dimiliki setiap orang percaya untuk memahami kebangkitan tidak bisa mengandalkan pikiran dunia ini, karena pikiran manusia secara duniawi adalah terbatas. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan bahwa untuk memiliki pikiran seperti Kristus harus terlebih dahulu menerima roh Tuhan. Oleh karena pekerjaan roh Tuhanlah kita mampu memahami dan mengetahui rencana dan rancangan Tuhan. Oleh karena itu ada langkah-langkah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus. Langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu pada Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 5 ayat 12. Dan yang berikut, kita juga harus memberi diri dipengaruhi atau diperbaharui atau diarahkan oleh Roh Kudus, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 4
ayat 30. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga mengatakan supaya kita mampu memiliki pikiran Kristus. Paulus mengatakan setiap orang percaya harus tunduk kepada kuasa perubahan roh serta memperoleh pembaharuan pola pikir, yaitu Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika komitmen ini, ketika pernyataan ini diutarakan oleh Rasul Paulus, ada banyak hal pencapaian kita, termasuk juga melalui kecanggihan ilmu teknologi. Kita diingatkan sejauh mana atau setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita peroleh, kita tidak akan pernah memahami rancangan dan rencana Tuhan, bahkan misteri dan rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap untuk setia menerima dan menjalankan arahan dari Roh Kudus. Dengan demikianlah kita mampu diarahkan memahami rahasia-rahasia, misteri-misteri kehidupan, dan termasuk juga rancangan dan rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat menjalani hari-hari hidup di dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah Engkau berkati. Engkau juga memberikan kepada kami kesehatan, dan Engkau juga memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan sehingga kami mampu untuk melakukan dan menunaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Apapun yang dapat kami capai dalam kehidupan ini, kami tidak sanggup untuk memikirkan misteri, rancangan, dan rahasia Tuhan. Hanya mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh Tuhan memahami apa rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengarahkan kami, agar hikmat-Mu boleh membaharui pola pikir dan setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, terkhusus yang pada saat ini bergumul akan sakit penyakit. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami beban yang berat. Biarlah Engkau Tuhan meringankan bebannya dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati kami semua. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat melayani. Tuhan memberkati. Horas.